Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Nur Hamidah SPDI MPD, dosen tetap mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Prodi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ajar, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah mata kuliah wajib universitas yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 dalam rangka untuk membekali kepribadian dari masing-masing mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam berbobot 2 SKS dengan kode UNO 1002. Harapannya setelah mempelajari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, mahasiswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memiliki akhlakul karimah. Perkuliahan mata kuliah agama Islam diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun rinciannya 14 kali pertemuan teori tatap muka di kelas dan 2 kali pertemuan masing-masing adalah UTS dan UAS. Fokus pembelajaran kali ini adalah tentang hakikat agama Islam. Untuk CPL yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 03 mampu menerapkan konsep intelektual kapital yang beriman. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: 1. Mampu menjelaskan dan memahami definisi agama Islam. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya agama bagi kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai target tersebut, materi dirancang menjadi beberapa sub CPMK. Khusus pada kesempatan proses pembelajaran kali ini, akan dibahas beberapa poin penting. Yang pertama adalah definisi dari agama itu sendiri, yang kedua unsur-unsur dalam agama, yang ketiga kebutuhan manusia terhadap agama, yang keempat klasifikasi agama, dan selanjutnya manfaat agama dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan RPS, model pembelajaran kali ini adalah dengan pendekatan dan metode SCL atau Student Center Learning, ceramah serta diskusi, dengan model Case-based learning, studi berbasis kasus. 3 komponen dalam proses pembelajaran mata kuliah PAI kali ini adalah berbasis DIA, delivery, yang dalam kesempatan kali ini saya memberikan materi berupa PPT yang akan di-upload di e-learning dan dapat diakses oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, ini adalah interaction, yaitu interaksi antar dosen dan mahasiswa ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas. Kemudian yang ketiga, A, yaitu assessment, yaitu berupa tugas terstruktur dan juga tugas pada saat UTS dan UAS yang diselenggarakan mengikuti jadwal perkuliahan yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk referensi, yang paling utama adalah buku karya saya sendiri, Pendidikan Agama Islam, yang berupa book chapter yang keluaran terbit tahun 2025, dan juga referensi yang lain yang dapat digunakan seperti referensi dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, dan tentunya sumber lain yang berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Berikut cuplikan mengajar saya di Prodi Aquakultur, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tema Hakikat Agama dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir nih.
mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala ya qaulina alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita dapat bermuajahah bil wujuh, bertatap muka langsung dalam rangka menuntut ilmu mata kuliah agama Islam. Semangat semuanya? Saya cek semangatnya ini. Semangat pagi? Pagi. Nah, kurang semangat sekali lagi. Semangat pagi? Pagi. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita dapat bertemu kembali, yang mana pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua. Kemarin kita sudah perkuliahan di pertemuan pertama, masih ngobrol ngalur ngidul ya, ngetan ngulon kalau bahasa Jawanya. Kalau yang nggak tahu bahasa Jawa ya udah ya. Nah, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon, perkenalan. Karena ini saya anggap sebagai teman saya semuanya, maka saya memanggil Anda semua teman-teman. Biar saya kerasa juga ikut mudanya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya, minggu kemarin kita sudah kenalan. Nah, sudah mempelajari bagaimana kontrak belajar dan pendahuluan tentang mata kuliah PAI. Untuk kali ini nanti kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Hakikat agama. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini nanti sebelum kita melanjutkan ke materi, seperti biasanya sebelum perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kita diberi kelancaran. Berdoanya kita nanti bersama-sama membaca basmalah ya. Mari kita mulai perkuliahan pagi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir semua? Iya. Silakan dicek di Teraversa ya. Seperti biasanya kita daftar hadirnya di Teraversa. Sudah semua Teraversa? Sudah ya? Oke, baik, sudah. Kalau sudah daftar hadir, lanjut saja kita ke materi kali ini, yaitu tentang hakikat agama dalam Islam. Baik, saya tampilkan PPT-nya lagi. Baik, nah ini mengenai hakikat agama Islam ya. Jadi kita belajar tentang agama Islam. Kebetulan ini mata kuliahnya memang pendidikan agama Islam. Baik, ada beberapa CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setelah teman-teman semua di sini mengikuti perkuliahan hari ini, nanti teman-teman harus yang pertama mampu menjelaskan dan memahami agama Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya agama bagi kehidupan manusia, minimal 2 CPMK itu tadi. Ya, semoga teman-teman nanti mampu memahami dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, ada beberapa poin yang teman-teman harus ketahui atau kuasai. Yang pertama, ketika belajar tentang hakikat agama, yaitu definisi atau pengertian dari agama. Yang kedua, klasifikasi agama. Yang ketiga, peran agama. Dan yang keempat, fungsi agama. Definisi agama. Baik, saya sembunyikan dulu nih. Nah, ada yang mau berpendapat, agama itu apa? Bu. Oh ya, baik. Mas siapa ya? Karena masa baru, jadi belum hafal namanya. Mas siapa, Mas? Ya, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadam Abiansyah, biasa dipanggil Sadam. Untuk pengertian agama itu sendiri, dari yang pernah saya baca, agama itu adalah sistem kepercayaan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan ya, Bu. Oke, baik. Mas Sadam ya, tadi mengatakan bahwasanya agama adalah sistem yang mengatur antara manusia dengan pencipta. Seperti itu. Baik, itu definisi menurut Mas Sadam. Oke, saya lanjutkan ya, bagus ya definisi dari Mas Sadam. Terima kasih Mas Sadam sudah berani menyampaikan. Karena apa? Nanti di perkuliahan juga penilaian tidak hanya dari UTS UAS, tapi juga keaktifan juga. Yang lain jangan takut-takut untuk aktif. Kalau yang tadinya di SMA jarang aktif, nah sekarang di dunia perkuliahan suarakan pendapat Anda. Jangan takut salah. Semangat ya semuanya ya. Baik, semangat aktif juga. Saya lanjutkan mengenai definisi dari agama itu secara lugawi atau bahasa, gampangnya seperti itu.
Nah, kalau tadi menurut Mas Adam itu bisa dikatakan bahasa juga bisa juga dikatakan secara istilah karena sudah panjang penjelasannya. Nah, ini secara bahasa. Nah, yang pertama dari bahasa Sanskerta. Nah, ada terbentuk dari kata A. Artinya apa A? Tidak, gama, kacau. Derivasi dari kata A berarti tidak dan gam yang berarti pergi atau kacau. Jadi kenapa kita harus beragama? Memang agar tidak kacau. Apa yang tidak kacau? Hidupnya. Karena tadi dijelaskan Mas Adam bahwasanya agama adalah tata cara, pedoman. Jadi kalau kita beragama biar hidupnya tidak kacau karena ada pedoman seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini dari bahasa Latin juga diartikan sebagai mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Nah, agama juga dikatakan sebagai tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan ilahi. Kemudian dari bahasa Arab nih, bahasa Arab din, ada yang namanya Saifuddin, dan lain sebagainya. Nggak ada din, ada milah juga bisa dari agama. Ada dina ya, adanya ya dina ya. Oke, jadi kalau dalam bahasa Arab din ya, agama berasal dari kata dana, ya dinu dinan. Nah, yang artinya adalah tadi yang disampaikan Mas Adam, apa? Artinya tatanan, sistem, atau tata cara hidup. Jadi din diartikan atau agama dalam bahasa Arab tata cara hidup, pedoman hidup. Sampai sini bisa dipahami ya definisi dari agama. Jadi kenapa di Indonesia itu mewajibkan rakyatnya, warga negaranya untuk beragama agar memiliki pedoman hidup, tata cara hidup. Seperti itu ya. Di Indonesia ada berapa agama? 6 ya yang diakui. Ada Islam, Kristen, Konghucu, kemudian Hindu, Buddha, dan yang terakhir Katolik kan masuknya ke Kristen juga, kepercayaan. Kepercayaan sudah masuk di agama di Indonesia, seperti itu. Ini kalau dari segi terminologis atau bahasa panjangnya nih, ada berasal dari Ensiklopedia Nasional Indonesia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh minta tolong ada yang bisa membacakan? Nah, Mas. Saya Munif Fadilabu dengan NIM 45. Secara terminologis itu ada dua. Yang pertama itu agama itu sebuah aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Terus yang kedua itu agama merupakan ajaran atau suatu sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ya, terima kasih Mas. Jadi ini secara keseluruhan bisa dikatakan ya, agama secara panjangnya adalah aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Kalau bahasa kita ya hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Itu hubungan kita dengan pencipta kita Allah, kemudian dengan sesama manusia dan juga dengan alam sekitar kita. Ketiganya itu tidak boleh terlewatkan. Jadi agama mengatur itu semua tentang bagaimana hubungan kita kepada Allah dan juga kepada manusia dan terakhir kepada lingkungan sekitar. Next ya. Selanjutnya mengenai klasifikasi agama. Nah, next klasifikasi agama ini ada beberapa klasifikasi. Nah, dari teman-teman di sini ada yang mau membacakan? Saya Bu. Saya perkenalkan nama saya Rido dengan NIM 1B023077. Ya. Untuk klasifikasi agama sendiri yang pertama dari rasial dan geografikalnya. Yang pertama ada Semitik, Abrahamik, atau Samawi yang terdiri dari agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kedua ada Arya yaitu agama Hindu, Zoroaster, Sikhisme, Jainisme, dan Buddha. Terakhir ada Mongolian itu Taoisme, Shinto, Buddha. Dan itu kedua dari sumbernya. Itu yang pertama ada agama Wahyu, yaitu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Dan kedua agama bukan wahyu, agama yang lahir dari ajaran manusia yang dipandang memiliki pengetahuan mendalam tentang kehidupan. Dan ketiga penyebarannya. Yang pertama ada missionary, itu pengikutnya wajib mendakwakan ajaran agamanya. Dan kedua non missionary, pengikutnya tidak wajib mendakwakan agamanya. Dan terakhir dari sifat pemeluknya. Yang pertama ada primitif, ada animisme, dinamisme, politeisme. Dan kedua ada modern, monoteisme atau agama tauhid. Oke, terima kasih. Tadi Mas siapa ya yang sudah membacakan? Mas Rido. Oke, baik.
Jadi ada 4 klasifikasi. Nah, yang pertama saya ulas dari rasial dan geografikal. Jadi kalau kita berbicara geografikal berarti berasal dari mana atau daerah mana. Geografi kan letak, geografi dari letaknya di mana. Jadi yang pertama ada Semitik atau Abrahamic atau Samawi. Nah, ini contohnya agamanya adalah ada Islam, Yahudi, Nasrani. Kita beragama Islam. Jadi masuknya ke Semitik atau makanya teman-teman sering mendengar bahasa Samawi, agama Samawi. Kita masuknya ke situ. Kemudian yang kedua ada Hindu, Zoroaster, Sikhisme, Jainisme, Buddha. Kemudian Mongolian ada Taoisme, Shinto, Buddha. Kemudian sampingnya berdasarkan sumbernya nih. Ya, berdasarkan sumbernya ini yaitu ada agama wahyu, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Kemudian yang kedua, agama bukan wahyu, yaitu agama yang lahir dari ajaran manusia yang dipandang memiliki pengetahuan mendalam tentang kehidupan. Jadi kalau pertanyaan saya, agama Islam itu masuk agama wahyu atau bukan agama wahyu? Agama wahyu, betul sekali. Nah, jadi karena agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah melalui Rasulnya. Siapa Rasul kita? Iya, Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya berdasarkan penyebaran, yaitu ada missionary, ya pengikutnya wajib mendakwahkan ajarannya. Non missionary pengikutnya tidak wajib mendakwahkan agamanya. Jadi agama kita masuknya ke missionary atau non missionary? Missionary, karena kita sebagai pemeluknya wajib mendakwahkan. Da'a ya da'u. Da'a artinya adalah mengajak kepada apa? Nah, ya pada kebaikan. Namanya berdakwah itu ya tidak sesempit hanya di mimbar, tetapi ya kita mengajak kebaikan, mengajak teman Anda. Karena kita sholat berjamaah itu juga termasuk dalam dakwah, walaupun kita tidak ceramah di atas mimbar. Baik, lanjutkan berdasarkan sifat pemeluknya. Ada primitif dan modern. Kalau primitif ini lebih percaya pada animisme, dinamisme, dan politeisme. Kalau modern, monoteisme atau agama tauhid. Nah, kalau agama Islam nih masuknya adalah yang ke modern. Karena apa? Karena monoteisme, yaitu menyembah kepada satu Tuhan. Mono kan satu ya. Nah, satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya sampai sini? Saya lanjutkan. Nah, ini ada perbedaan nih. Tadi sudah dibahas tentang agama wahyu dan bukan wahyu. Ada perbedaan di sini. Nah, dari segi konsep, kenabian, sumber ajaran, tempat lahir, misi penyebaran, sifat ajaran, dan ruang lingkup. Nah, jadi agama wahyu adalah mengesahkan Tuhan. Karena tadi bahasanya adalah monoteisme. Tuhan hanya satu. Kalau mengesahkan Tuhan berarti berdasarkan dalil dalam Quran surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalil tentang keesaan Tuhan. Seperti itu. Kemudian agama bukan wahyu tidak harus mengesahkan Tuhan. Selanjutnya mengenai kenabian, meyakini adanya nabi. Kita ada nabi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau agama bukan wahyu tidak meyakini adanya nabi. Kemudian berdasarkan sumber ajaran, kitab suci yang diwahyukan, dan kalau yang agama bukan wahyu adalah bukan kitab suci yang diwahyukan. Jadi kita berpegang teguh pada kitab suci. Kitab suci kita agama Islam apa? Al-Quran. Ya, pintar-pintar semuanya nih, alhamdulillah. Kemudian dari tempat lahir, tadi dikatakan ada dari Timur Tengah, wilayah yang berpengaruh ras Semitik, tadi Semitik ya, di luar area Semitik kecuali paganisme. Selanjutnya misi penyebaran, yaitu ada missionary dan tidak selalu missionary. Kalau missionary tadi adalah menyampaikan, jadi umatnya wajib ikut berdakwah menyampaikan. Sifat ajaran tegas dan jelas. Ruang lingkup ajaran memberikan petunjuk yang lengkap kepada penganutnya, baik aspek duniawi maupun ukhrawi. Kalau agama bukan wahyu, tidak memberikan petunjuk yang lengkap kepada pengikutnya. Masih semangat? Ada yang ngantuk? Ya, semangat ya. Kalau yang ngantuk, saya minta wudhu dulu sana. Nah, baik, pagi-pagi mungkin tadi malam ada yang begadang makanya ngantuk ya. Nggak ada ya ini, apalagi masa baru nggak ada yang bangunkan, biasanya dibangunkan orang tuanya ini. Nah, oke, baik, lanjut ya, bisa lanjut. Oke, selanjutnya adalah mengenai peran agama. Nah, peran agama saya tuliskan di sini ada yang pertama, agama sebagai sumber moral. Jadi kita mau berperilaku apapun itu sumbernya harus dengan agama. Agama membolehkan tidak, melarang tidak. Nah, itu semuanya harus teman-teman perhatikan. Kemudian agama sebagai sumber moral karena mengajarkan keimanannya tadi, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Masih hafal rukun iman enggak ini?
Masih ya? Alhamdulillah. Kemudian agama sebagai sumber informasi metafisika. Dengan agama dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan alam lain. Jadi kita sebagai umat Islam ya mengimani ada alam lain, yaitu setelah kita hidup di dunia ada alam lain, yaitu kelak kehidupan di akhirat. Seperti itu. Kemudian agama sebagai petunjuk kebenaran. Agama merupakan kebenaran mutlak dan universal. Itu agama sebagai membimbing rohani bagi manusia. Penjelasannya adalah agama mengajarkan untuk beriman dan bersyukur untuk memperoleh kehidupan yang tentram dan bahagia. Nah, ini peran agama. Jadi, teman-teman semuanya saya anggap sudah benar karena sudah beragama. Khususnya di kelas ini karena mata kuliah agama Islam, tentunya semuanya beragama Islam. Nah, ini mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia terhadap agama. Yang pertama yaitu mengenai fitrah manusia atau fitrah. Yang kedua kekurangan dan kelemahan manusia. Kemudian ada tantangan yang dihadapi manusia. Jadi kenapa dikatakan fitrah manusia? Karena pada dasarnya manusia ya sama, dari lahirnya sudah sama. Katakanlah kalau kita mengatakan fitrah manusia ya lahir tidak memiliki apa-apa. Lahir dari ibu yang tidak memiliki apa-apa juga dari lahir. Katakanlah baju juga tidak menggunakan ya. Kemudian manusia dikatakan fitrah di sini adalah pada dasarnya manusia membutuhkan, jadi membunuh ini ya, membutuhkan sandaran, sandaran fitrahnya. Sandarannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua di sini ada kekurangan dan kelemahan manusia. Kenapa dikatakan kekurangan dan kelemahan manusia? Karena yaitu tadi yang kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia tentunya memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi manusia. Jadi manusia hidup di dunia ini ada tantangan yang dihadapi manusia. Karena apa? Ya kalau nggak mau memiliki tantangan ya jangan hidup. Hidup itu adalah untuk menyelesaikan tantangan atau masalah. Kalau nggak ingin memiliki tantangan dan masalah jangan hidup. Seperti itu. Meninggal atau mati ya. Nah jadi di sini kenapa manusia sangat membutuhkan agama? Karena ya tadi dari awal dari definisinya sudah sebagai pedoman hidup, sandaran. Fitrahnya manusia itu butuh sandaran, butuh pedoman. Fitrahnya manusia memiliki kekurangan, fitrahnya manusia memiliki tantangan yang dihadapi. Seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, selesainya sampai pukul berapa? Masih berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi? Masih 5 menit ya. Oke, baik. Dalam kehidupan individu nih ada beberapa fungsi. Fungsi agama tadi ya. Fungsi agama yaitu yang pertama, minta tolong bacakan nih. Apa ya? Mas. Nah, ya boleh Mas, silahkan. Dalam kehidupan individu itu kita sebagai pemimpin kehidupan, menolong dalam kesukaran, menentram batin, menggali etika dan moral, dan juga bisa untuk mempererat toleransi. Terus dalam kehidupan bermasyarakat, itu fungsi agama itu sebagai edukatif, pendamaian, sosial kontrol, transformatif, dan juga sebagai pemupuk solidaritas. Oke, baik, terima kasih. Jadi dalam kehidupan seseorang, nah ini peran agama, nah fungsi agama sebagai pembimbing kehidupan. Jadi memang tadi sudah di awal sudah saya ulang-ulang bahwasanya pedoman hidup, tatanan hidup, nah itu sandaran hidup. Nah ini fungsi dari agama seperti itu. Kemudian penolong dalam kesukaran ya kita semuanya di sini minta tolongnya kepada siapa? Selain kepada manusia, pertama tentunya kepada manusia, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita, dan lain sebagainya. Ini dalam kehidupan masyarakat ada fungsi edukatif ya, tentunya mengedukasi kita semuanya bahwasanya mana yang boleh dilakukan dan tidak, itu semuanya sudah tertera. Kalau kita tadi sumbernya berdasarkan Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran mengatakan tidak, no, berarti tidak boleh dilakukan. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya jalankanlah, misalkan waqimus sholat, dan jalankanlah sholat, nah berarti itu pedoman yang harus kita ikuti menjalankan, seperti itu. Baik, sampai di sini bisa dipahami semua ya? Bisa, alhamdulillah. Baik, nah tadi dari penjelasan yang tadi nih ada beberapa pertanyaan dari saya. Nah, silakan dikerjakan secara cepat tepat nih. Ada 4 pertanyaan. Sudah semua ya? Ya. Baik, dari pertanyaan yang pertama nih,
definisi dari agama. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oh iya, baik. Pengertian agama secara istilah itu adalah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan alam sekitar yang bersumber pada wahyu yang diturunkan. Terima kasih Mas Oki. Tepuk tangan untuk Mas Oki. Sangat bagus sekali jawabannya, sudah berani menyampaikan pendapatnya. Ternyata Mas Oki benar-benar mendengarkan penjelasan dari saya. Jadi jawabannya sudah betul. Nah, selanjutnya saya nggak mengcross-check satu persatu nih. Nah, yang terakhir nih, bagaimana yang paling penting aplikasi penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ada sudah mas-mas. Siapa tahu udah ada yang dari mbak-mbak nih. Silakan, ada yang berani? Perkenalkan, nama saya Diana Nufitria. Izin menjawab Ibu terkait pertanyaan nomor 4, bagaimana penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari seperti menunaikan ibadah sholat dan berbuat baik antar sesama manusia seperti tolong menolong, seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dengan Mbak, panggilannya Diana ya. Ya, dan dengan Mbak Diana tadi menjelaskan mengenai aplikasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di awal sudah saya jelaskan, agama itu sebenarnya mengatur bagaimana hubungan kita sebagai hamba dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sesama manusia, tadi saling menolong ya. Terus dan juga kita dengan alam sekitar kita. Ya, terima kasih ya Mbak Diana, tepuk tangan juga untuk Mbak Diana. Baik, karena sudah post-test berarti sudah mendekati selesai nih perkuliahannya. Jadi sebelum saya akhiri, ini ada tugas untuk teman-teman semuanya. Biar untuk lebih mendalami materi yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman nanti mereview 2 jurnal yang berkaitan dengan hakikat agama, dikumpulkan minggu depan di e-learning di LGuru kita, Universitas Jenderal Sudirman. Silakan dikirim di situ. Nanti yang terlambat nilainya tidak keluar. Seperti itu ya. Sudah bisa dipahami ya tugasnya ini? Ya, saya berharap semuanya mengumpulkan tepat waktu. Baik, ini sudah, terima kasih, sudah di akhir berarti. Terima kasih atas attention atau perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini ya dapat bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri, ya maksimal untuk lingkungan sekitar kita, seperti itu. Cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Ya, sampai jumpa minggu depan insya Allah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga Tanah Versa full hadir semuanya. Ya, saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, demikian video pengajaran saya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Prodi S1 Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Sudirman. Besar harapan saya video ini sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian nilai yang baik dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikti Saintek, kepada Bapak Ibu Asesor, dan pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Akhir kata, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.